Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Kaifa Nafhamul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran. Dan telah disampaikan tentang metode penafsiran Al-Quran yang merupakan metode yang paling tinggi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lainnya. Maka setelah itu, tingkatan yang berikutnya di dalam menafsirkan Al-Quran, tafsirul Quran bil hadits sahih, menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih, di mana hadis yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang kedua, merupakan wahyu yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, yang Allah sampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu Allah juga memberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis. Sebagaimana nanti yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hal itu. Di dalam kitab ini dijelaskan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, inna tafsir al-Quran bil hadits sahih muhimmun jiddan lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi muradillahi min ghairihi minan nasi jami'an. Sesungguhnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih, menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih, muhimmun jiddan, itu sangat penting sekali. Sangat penting di dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan penafsiran yang ada di dalam hadis yang sahih. Kenapa? Menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih merupakan hal yang penting. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu a'lam, lebih mengetahui, lebih memahami, dan lebih mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairihi minan nasi jami'an, dari seluruh manusia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling faham, paling mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat mengerti, sangat faham dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Fahuwa kama qala Allah taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga sampai yang keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabinya, wa ma yantiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara anil hawa, dari hawa nafsunya. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan as-sunnah, sunnah itu adalah wahyu yang kedua. Karena yang pertama adalah Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak menyampaikan dari hawa nafsunya. Yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an kepada manusia. Wa qad anzalahu Allahu alaihi liyubayyinahu linnas. Dan sungguh Allah Azza wa Jal menurunkan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyubayyinahu, untuk menjelaskannya, untuk menjelaskan wahyunya linnas, kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika adz-dzikr, dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad adz-dzikr. Adz-dzikr yaitu Al-Qur'an. Kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an. Apa tujuannya? Litubayyina linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada mereka, apa yang diturunkan yaitu Al-Qur'an kepada mereka, kepada manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan berkaitan dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Qur'an, ketahuilah sesungguhnya aku didatangkan kepadaku Al-Qur'an, diturunkan kepadaku Al-Qur'an, wa mithlahu, dan yang apa? Yang semisal. Semisal dengan apa? Al-Qur'an, ma'ahu, bersama Al-Qur'an. Maksudnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Qur'an juga diberikan hadis. Sehingga tadi hadis menjadi apa? Menjadi wahyu yang kedua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wahyukan kepadanya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ketika dijelaskan wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya,
ay anna Allah a'tahu wahyan akhar wa huwa sunnah allati tufassirul Qur'an wa tubayyinu ma'nahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu lain selain Al-Qur'an, wa huwa sunnah, yaitu sunnah. Di mana sunnah allati tufassirul Qur'an, yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an, wa tubayyinu ma'nahu, dan menjelaskan maknanya. Jadi sebelum lari kepada penjelasan-penjelasan yang lain, penafsiran-penafsiran yang lain, maka yang lebih didahulukan setelah tidak kita dapatkan pada ayat-ayat Al-Quran, maka yang kita utamakan, yang kita dahulukan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena memang hadis ini sebagai penjelas makna Al-Quran. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Awalan, mithalu dzalika qaulullah ta'ala. Contoh dari penjelasan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Dalam surat Al-Anfal surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam ketika itu, memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk apa? Untuk i'dadul quwwah, mempersiapkan apa? Kekuatan. Wa'iddu lahum, dan persiapkan oleh kalian lahum, untuk mereka, itu menghadapi orang-orang kafir. Mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwah, berupa kekuatan. Dan ini berlaku kepada kita semua untuk apa? Untuk mempersiapkan kekuatan kita. Jangan sampai umat Islam, orang yang beriman lemah tapi memiliki kekuatan. Kalimat quwwah dan perintah untuk mempersiapkan kekuatan di dalam ayat ini, fatafsirul quwwati warada fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran kekuatan al-quwwah itu ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang harus kita persiapkan kekuatan tersebut? Apakah supaya kuat tiap sore kita main futsal? Futsal ini bisa kuat nggak? Hah? Kira-kira main futsal terus kuat nggak? Ya mungkin memberi sedikit. Kalau main TikTok joget-joget, kira-kira kuat nggak? Memberikan kekuatan tidak? Jadi ada bentuk olahraga yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala innal quwwata ramyu salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang dimaksud dengan kekuatan di dalam ayat itu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu. Apa? Memanah. Untuk bisa memanah itu dibutuhkan kekuatan apa? Kekuatan lengan kita, lengan, tangan, dan juga bahu. Yang itu akan apa? Akan memperkuat paru-paru pernafasan kita. Orang yang menggunakan tangannya, membiasakan, berlatih, memanah, itu akan memiliki kekuatan. Berarti harus apa? Melatih tangan, melatih kekuatan tangan.
Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, innama fassara al-quwwata bi ramyi wa in kanatil quwwatu tadhharu bi i'dadi ghairihi min alatil harbi likawni ram ashaddu nakayatan fil adu wa ashalu mu'natan li'annahu qad yarmi ra'sal katibah fayuhab fayanhazimu man khalfahu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan seperti yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari. Beliau membawakan ucapan Imam Al-Qurtubi, innama fassara al-quwwata bi rami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat al-quwwah, kekuatan di dalam ayat itu, birami, yaitu dengan memanah. Wa in kanatil quwwatu, walaupun kekuatan itu tadhhar, akan nampak, bi'idadi ghairihi, dengan mempersiapkan selainnya, min alatil harbi, dari perlengkapan ataupun peralatan perang yang lainnya. Maksudnya Pak, bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan sekarang perang sudah tidak lagi menggunakan anak panah, tapi ada yang sebisal dengan anak panah, berupa apa? Senapan. Dan senapan ini berbagai macam apa? Berbagai macam model. Ada laras panjang, ada laras pendek, dan berbagai macam tipe. Yang nampak di sini bi'idadi ghairihi, mempersiapkan yang lainnya, min alatil harbi, dari peralatan perang. Likauni ramyi ashaddu nikayatan fil adu. Kenapa tadi ditafsirkan bahwasanya kekuatan adalah memanah? Karena memang memanah ini lebih apa? Lebih dapat mengalahkan musuh. Jadi, walaupun menggunakan persenjataan, peralatan perang yang canggih, tapi yang namanya anak panah ini bisa digunakan sepanjang waktu. Walaupun di dalam perang dengan menggunakan peralatan canggih, tetap masih bisa digunakan dan lebih bisa menghantam musuh. Wa ashal mu'unah, dan juga lebih apa? Lebih mudah untuk dipersiapkan. Karena untuk membeli peralatan perang itu membutuhkan biaya yang besar. Makanya negara-negara yang kaya itu akan mempersiapkan, istilahnya Pak, alutista gitu ya, peralatan perang yang canggih, yang mahal tentunya, bukan harga yang murah. Dan dengan anak panah, li'annahu qad yarmi ra'sal katibah, dia bisa apa? Langsung menuju memanah pimpinan perang, pimpinan perangnya, sehingga kalau pimpinan perangnya kena, fayuhab, sudah, musuh akan ditakuti. Fayanhazimu man khalfahu, setelahnya akan lebih mudah untuk dikalahkan. Kalau yang menjadi pimpinan sudah kalah atau sudah gugur, yang lain akan jatuh mentalnya. Aqul hatta al-an fa inna alat al-harb al-hadithah yatawaqqafu maf'uluha ala rami. لذلك حث الإسلام على تعلمه ولا سيما للشباب وليتهم تعلموه مع السباحة بدلا من تعلمهم بقية الألعاب التي شغلتهم عنه. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, saya katakan sampai sekarang peralatan perang yang modern itu tidak terhenti ataupun terhenti dalam apa? Objeknya seperti apa? Seperti anak panah, penggunaannya, senapan, laras panjang, dan berbagai macam senjata yang lainnya, yaitu membidik musuh, ketepatan, kekuatan lengan di dalam penggunaannya. Oleh karena itu, hatsal Islam ala ta'allumi, Islam menyemangati, memberikan motivasi, memerintahkan untuk mempelajari memanah dan yang sejenisnya. Wala siyama lisyabab, terlebih lagi bagi pemuda yang masih muda, jangan apa?
jangan dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu sebaik mungkin selain untuk hal-hal yang memberikan manfaat untuk agamanya, juga untuk kekuatannya. Walaitahum ta'allamuhu ma'as-sibahah. Dan seandainya kalau misalkan mereka mau mempelajari memanah dan juga as-sibahah, berenang, badalan min ta'allumihim baqiyatal al'ab, gantinya dari permainan-permainan lain, olahraga lain yang lebih bersifat apa? Lebih bersifat kepada fun atau hanya kesenangan saja. Banyak bentuk olahraga, akan tetapi hanya memberikan kesenangan semata, bukan untuk melatih kekuatan. Allati syagalathum anhu, yang seseorang bisa jadi disibukkan dengan permainan-permainan tersebut. Seperti tadi, main futsal. Kemudian permainan-permainan yang lainnya yang tidak memberikan banyak manfaat dalam hal kekuatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'alima ramya thumma nasiyahu falaysa minna aw qad 'asa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'alima ramya, barang siapa yang mengetahui dalam hal memanah, itu dia ahli, bisa memanah. Thumma nasiyahu, kemudian dia melupakannya, tidak mau mengasahnya kembali, tidak mau lebih ditingkatkan lagi, tapi dia lupakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minna," bukan termasuk golongan kami. Au qad asa, atau kata Nabi, dia telah durhaka. Dia sudah diberikan kemampuan untuk memanah, kemudian dia lupakan memanah, tidak mau memanah lagi. Maka ini kata Nabi, falaisa minna, dia bukan dari golongan kami. Au qad asa, atau dia telah durhaka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan salah satu pentingnya permainan memanah. Makanya jangan heran orang-orang yang bisnisnya dalam hal panahan, kemudian berkuda dan berenang, ini betul-betul dimanfaatkan habis-habisan oleh orang yang rakus dengan harta. Yang dulunya modalnya kecil, sekarang kita tidak bisa main panahan kecuali dengan peralatan yang sangat mahal. Lihat peralatan panah sekarang. Kalau kita bisa dapat harga yang 1 juta aja, itu sudah bagus. Kadang apalagi yang rakitan itu bisa puluhan bahkan ratusan juta untuk pegangannya, untuk talinya, untuk berbagai macam perlengkapan panahan. Ini orang yang menggunakan apa? Tahu ini Islam mengajarkan umatnya untuk apa? Untuk belajar memanah, untuk melatih skill memanah. Sehingga sekarang panahan membutuhkan modal yang besar. Demikian pula untuk berlatih kuda. Coba lihat orang yang berlatih kuda, biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang duitnya banyak, karena untuk beli kudanya mahal, dan untuk memelihara kuda, ngasih makan dan lain sebagainya itu sama dengan apa? Dia punya istri 2. Jadi tinggal pilih mau istri 2 atau punya kuda. Kata istri, udah pelihara kuda aja lah, daripada kawin maning, mending udah suaminya suruh latihan kuda saja. Padahal dari berenang, kemudian berkuda dan memanah, kalau dia betul-betul berlatih dengan benar, istrinya akan menyuruh dia nikah lagi. Kenapa? Karena semuanya memberikan kekuatan, bahkan sampai dalam hal itu semua melatih kekuatan luar dan dalam. Sifatnya apa? Rohani dan juga jasmani. Betul-betul memberikan kekuatan yang sesungguhnya.
Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin man aslama yantadilun. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا أنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم رواه البخاري. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekelompok orang yang baru saja masuk Islam dan mereka sedang apa? Sedang berebut untuk memanah. Sedang apa? Berebut untuk memanah. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka berlomba-lomba untuk memanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Panahlah wahai bani Ismail, anak-anak Ismail, fa inna abakum, sesungguhnya ayah kalian kana ramiyan, adalah pemanah. Maksudnya apa? Menyemangati kembali untuk memanah karena nenek moyangnya dulu adalah pemanah. Urmu wa ana ma'a bani fulan, panahlah dan aku bersama bani fulan. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama bani fulan, qal fa amsaka ahadul fariqain, dua kelompok salah satunya itu berhenti, menahan untuk tidak apa? Untuk tidak memanah lagi. Fa amsaka bi aidihim, mereka berhenti menahan untuk tidak memanah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat mereka mogok tidak memanah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, malakum la tarmun, kenapa kalian tidak memanah lagi? Kenapa kalian berhenti memanah, tidak memanah? Qalu, mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'ahum, bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urmu, panahlah, wa ana ma'akum kullukum, aku bersama kalian semuanya. Maksudnya apa? Memberikan semangat kepada semua yang ada untuk semangat dalam memanah. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berlomba ataupun berebut untuk memanah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, thaniyan, qala Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ibadati du'ai. Contoh penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Makanya yang namanya doa itu harus dengan penuh apa? Keyakinan. Kita harus yakin di dalam berdoa dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Ibadati, ibadah kepadaku, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Du'ai.
berdoa kepadaku. Karena awal ayat Allah memerintahkan apa? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian ketika disebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan, yang tidak mau beribadah kepadaku. Di sini waqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ibadata faqala ad-du'a huwa al-ibadah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ibadah, yaitu ibadati, di dalam sabdanya ad-du'a, doa, huwal ibadah, adalah ibadah. Sehingga ketika kita berdoa berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia apa? Telah menyelewengkan ibadah kepada selainnya. Dan orang yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah berarti dia telah apa? Melakukan kesyirikan. Makanya nggak main-main yang namanya doa. Orang yang datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kubur, walaupun dia dianggap sebagai wali, berarti dia telah apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Dan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja bersifat apa? Kontan, langsung Allah berikan pada saat itu juga. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan apa? Dengan dihindarkan dari musibah yang sebanding dengan apa yang dia minta. Pengabulan doa. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tabungkan untuk hari kiamat nanti. Jadi kalau misalkan kita nggak dapat sekarang apa yang kita minta, bukan berarti waduh saya sudah capek berdoa, saya berulang-ulang berdoa tapi nggak pernah dikabulkan. Berarti dia apa? Dia telah tergesa-gesa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'jala hadza. Dia telah tergesa-gesa. Itu orang yang saya berdoa namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin. Padahal kita harus yakin doa kita pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pengkabulan doa yang tadi disebutkan. Bisa jadi langsung, bisa jadi dihindarkan dari musibah yang semisal, atau menjadi tabungan bagi dia pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, wa mithalun akhar qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadhar ila wajhillahi ta'ala. Contoh lain penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan balasan surga. Al-husna, kebaikan, yang dimaksud adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Mendapatkan apa? Tambahan. Selain diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan diberikan apa? Tambahan, ada bonus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat az-ziyadah pada ayat tadi bin nadhar ila wajhillahi ta'ala, dengan memandang wajah Allah Ta'ala. Diberikan tambahan ketika dia diberikan balasan surga, juga akan diberikan bonus untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan nikmat ma ba'daha min nikmah, kenikmatan yang tidak ada kenikmatan yang lebih besar lagi setelahnya. Hina maqal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim
minan nadhari ila rabbihim thumma tala hadhihi al-ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya. Ketika itu Allah buka hijabnya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an, tidaklah mereka diberikan sesuatu ahabbu ilaihim, yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka cintai, minan nazar ila rabbihim, daripada memandang kepada Rabb mereka, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Thumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik akan diberikan balasan surga dan ziyadah, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ziyadah ditafsirkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? An-nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penafsiran Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang keempat, wa mithalun akhar fi qaulillahi ta'ala yauma yukshafu an saq. Faqad dzakara al-Bukhari fi kitab at-tafsir 'inda tafsir hadhihi al-ayah al-hadithul ati. Di dalam surat Al-Qalam ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yukshafu an saq, pada hari di mana betis akan tersingkap atau disingkapkan betis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab tafsir, itu kitab Sahih Bukhari, dalam bab tafsir, inda tafsir hadhil ayat, ketika menafsirkan ayat ini, al-hadits al-ati, yaitu ditafsir dengan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Ketika itu fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka pada saat itu mukmin yang laki-laki dan yang perempuan sujud. Ketika itu mukmin baik yang laki-laki ataupun yang perempuan sujud. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan, maka tinggallah orang yang ketika di dunia dia sujudnya apa? Karena riya, karena sum'ah, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Ketika dia salat, fayadhhabu liyasjud, kemudian dia pergi untuk sujud, faya'udhu dhahrahu tibqan wahida, tapi balik lagi enggak bisa. Enggak bisa apa? Enggak bisa sujud. Gara-gara apa? Ketika di dunia sujudnya apa? Riya'an wa sum'atan. Dia salat, dia sujud, tapi bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sujudnya karena riya, ingin dilihat oleh orang lain, atau sum'ah, karena ingin didengar oleh orang lain. Wala yalzam minhu tasbihun wala tajsim, dan penyebutan wajah kemudian setelahnya penyebutan betis itu tidak apa? Tidak melazimkan kita mentasbih atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, wala tajsim, ataupun dalam bentuk apa? Memberikan bentuk tubuh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Fa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna ma athbatallahu li nafsihi, karena ahlus sunnah wal jamaah di antara akidahnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Telah masuk waktu Isya, silakan untuk dikumandangkan adzan terlebih dahulu.
Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali tadi bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah di antara akidahnya adalah di dalam hal asma wa sifat yuthbituna ma athbatallahu li nafsihi. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Seperti apa? Kal yadaini, seperti dua tangan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran Allah memiliki dua tangan. Wal wajh, juga memiliki wajah. Was sama', pendengaran. Wal basar, dan juga penglihatan. Karena ketika menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi ada penafian. Menafikan apa? Menafikan akan tamtsil, penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Tapi juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita pun menetapkannya. Atau wa ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Kasaq, Allah Subhanahu wa taala memiliki betis, seperti hadis tadi yang menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Wal asabi, dan juga jari jemari, di mana hati seseorang itu baina apa? Baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati seseorang itu berada di dua jari jemari, berada di dalam genggaman dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu ma yasha, yang Allah bolak-balikan. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamaku. Karena hati ini selalu dibolak-balikan. Makanya disebut sumyal qalbu qalban litaqallubi. Hati itu disebut dengan qalb karena selalu berbolak-balik. Selain asabi juga wal qadam, kaki. Di mana kaki itu yang Allah tempatkan di mana? Di kursi. Bahkan ketika kaki Allah menginjakkan neraka itu mengucapkan apa? Qat. Neraka sampai mengucapkan seperti itu. Dan semua yang disebutkan ala ma yaliku bi jalalihi wala na'lamu kaifiyataha. Semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Wala na'lam, dan kita tidak tahu kaifiyataha, kaifiatnya, bagaimananya. Kalau misalkan yang bertanya bagaimana kaki Allah, bagaimana tangan Allah, ini adalah pertanyaan sifat. Seperti sama ketika Imam Malik ketika ditanya tentang apa? Istiwa. Ketika menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada yang bertanya kepada Imam Malik wa kaifastawa, dan bagaimana Allah beristiwa. Yang ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, Imam Malik langsung apa? Diam, bergetar, berkeringat. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Beliau diam sampai kemudian mengatakan apa? Bahwasanya al-istiwa ma'lum wal kaif ghairu ma'qul, atau bukan majhul. Ada beberapa riwayat, satu riwayat menyebutkan ghairu ma'qul, riwayat yang menyebutkan majhul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Adapun istiwa itu maklum, orang yang tahu bahasa Arab tahu, faham, mengerti makna istawa. Adapun wal kaifu, bagaimana kaifiat istiwa Allah Subhanahu wa taala, ghairu ma'qul, tidak bisa difahami atau tidak diketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wal imanu bihi wajib, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa, hukumnya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah beristiwa adalah
bid'ah. Sama dengan orang yang bertanya, bagaimana kaki Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, atau bagaimana sifat-sifat Allah. Karena itu berlaku pada semua sifat. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Adapun bertanya bagaimana tentang sifat-sifat itu atau kaifiatnya, maka ini adalah bid'ah. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja, barangkali ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan.